nggak semua orang berani memasang foto Anies Baswedan. Ya, kenapa? Kalau di satu tempat, di satu wilayah, Anies tidak bisa dijual. Kalau kita pasang foto Anies, kita bisa nggak jadi. Dan itu juga dilakukan kawan-kawan PDIP diam-diam. Jangan salah, saya tahu persis juga, kawan-kawan juga bicara. Takut juga mereka nggak menang. Misalnya Ganjar di tempat nggak bisa dijual, mereka juga banyak loh yang diam-diam nggak lakukan nggak memberikan supporting, itu diam-diam bersembunyi lah istilahnya begitu, dengan diam-diam, karena mereka juga mau menang. Nah ini apa ini namanya, Dinda? Strategi politik. Nggak mau, jangan sampai ijitibeh, ya mati siji mati kabeh, ya nggak gitu juga dalam politik. Gitu. Jadi nggak. Bagaimana memberikan apresiasi kepada para relawan? Tadi kan istilahnya, itu slogan lama tuh. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai. Nah, yang mau menyusun gerakan itu harus bisa melihat aspek-aspek unik baru dari gerakan yang sedang dibangun. Yang itu yang kemudian dinarasikan. Itu yang kemudian ditawarkan. Sehingga itu menjadi panggilan. Dan itu menjadi reward untuk seseorang mau terlibat. Kenapa teman-teman ini penting sekali? Karena seringkali kita ketika mau melakukan karya tidak terlalu memikirkan narasi. Tidak terlalu memikirkan gagasan. Saya sudah sampaikan ada namanya gagasan, narasi, karya. Kenapa penting sebagai satu kesatuan? Supaya apa yang kita kerjakan itu bisa dinarasikan. Dan narasi itu bisa memberikan reward. Saya berikan ilustrasi atas apa yang pernah kami kerjakan saja ya. Kami waktu itu bersama-sama dengan teman-teman menyusun gerakan Indonesia Mengajar, namanya gerakan. Dan gerakan Indonesia Mengajar itu mengundang sarjana. Sarjana, istilah kami sarjana terbaik terpilih nih. Untuk mau jadi guru di desa yang berada di tempat yang jauh dari ibu kota. Jauh itu secara geografis dan jauh secara kemajuan. Nah, pertanyaannya, apa rewardnya? Nah, selama ini, kalau kita mengundang orang untuk berada di tempat yang jauh, itu selalu kira-kira begini. Jadi guru di sana, nanti gajinya 3 kali lipat, 4 kali lipat. Makin terpencil tempatnya, gajinya makin gede. Atau begini, tugas dokter. Kalau di tempat yang nyaman 3 tahun, 5 tahun. Kalau tempatnya sulit, 3 tahun. Betul nggak? Itu kan sebenarnya bukan mekanisme reward, itu mekanisme punishment. Seakan-akan ini hukuman. Nah, gimana mengubahnya ini menjadi sesuatu yang rewarding sehingga banyak relawan yang mau ikut. Jadi kami tidak menawarkan menjadi guru itu sebagai tawaran dengan reward uang, tapi dengan pertanyaan. Apabila Anda sarjana, maukah Anda memiliki rumah kedua, keluarga kedua di pelosok sana? Maukah Anda mengajar 1 tahun, satu saat nanti ada seseorang datang kepada Anda dan bilang, terima kasih Pak, masa depan saya sekarang saya lebih baik. Kenapa? Karena dulu Bapak mengajar saya di sekolah ini. Maukah Anda di usia 25 tahun, Anda bisa berdiri dengan tegak berhadapan dengan siapapun dan mengatakan, I have served my country. Saya pernah mengabdi untuk republik ini. Saya pernah berada di tempat-tempat yang paling sulit di negeri ini. Anda di usia 25 tahun dengan semua kompetensinya, Anda bisa mengatakan dengan percaya diri, saya mengabdi republik ini. Yang ditawarkan bukan rupiah, yang ditawarkan itu kehormatan.
Sehingga ada reward di situ. Tapi itu harus mulai dari gagasan, narasi baru karya. Dan apa yang terjadi? Putra-putri terbaik nih, salah satunya Heri Darmawan ini yang berangkat dari Indonesia Mengajar. Heri ini kalau ditanya kuliahnya di mana? ITB. Jurusannya penerbangan. Aeronautics gitu ya. Aeronautics. Jadi guru SD. Di mana Her tempatnya? Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kalau dari Jakarta ke Kapuas Hulu gimana rutenya? Jakarta ke Pontianak 2 jam. Pontianak ke Putu Sibau, ibu kota kabupaten 20 jam. Lalu dari ibu kota kabupaten Putu Sibau ke desa saya itu 2 jam untuk melawan arus sungai karena lokasinya di Kapuas Hulu. Jadi naik perahu lagi. Setelah itu jalan kaki atau untung-untungan kalau ada motor bisa 2 dan 3 jam sendiri. Ada sinyal nggak di situ? Tidak ada sinyal, tidak ada air bersih. Oke, setahun di situ. Insinyur Aeronautics. Oke. Nah, tapi kalau saya bilang sama Her, yuk nih Her, tugas Kapuas Hulu, gajinya 5 kali lipat. Dia bilang, enggak, saya perusahaan penerbangan aja. Betul nggak, teman-teman? Jangan pernah mendevaluasi kemuliaan dengan rupiah. Jangan. Karena begitu Anda turunkan itu devaluasi. Tapi apa yang terjadi? Narasi itu narasi tentang pengabdian. Nah itu apa yang terjadi? Dia sampai kapanpun bisa mengatakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh insinyur-insinyur aeronautics lain. Perasaan bahwa saya tahu grassroots. Dia tahu grassroots. Tapi kompetensinya kelas global. Jadi, Haikal, Anda harus berdiskusi untuk bisa mendapatkan narasi. Ini yang saya sering sekali katakan. Inspirasi tidak muncul dari meditasi. Inspirasi muncul dari interaksi. Saya sering sekali katakan itu. Jadi bagaimana munculnya gagasan itu? Ngobrol, diskusi. Dari diskusi kemudian Anda ketemu perspektif baru. Nah, perspektif baru itu untuk apapun yang sedang Haikal kerjakan akan bisa memberikan narasi yang menjadi reward bagi para relawan. Sehingga menjadi relawan itu rewarding, membanggakan. Sekarang ini kalau masuk Indonesia Mengajar, yang diberangkatkan 50. Yang daftar bisa 10.000, 15.000. Lebih sulit masuk Indonesia Mengajar daripada dapat beasiswa manapun untuk luar negeri. Ya, padahal seleksi sulit untuk hidup sulit. Biasanya kan seleksi sulit untuk hidup nyaman, gaji gede. Ini seleksi sulit untuk hidup sulit. Tapi itu yang membuat saya selalu yakin Indonesia punya stok orang baik. Puluhan ribu orang mau mendaftar untuk hidup sulit bagi saudara sebangsanya. Bahkan saya sering sampaikan ke depan itu kita membutuhkan tadi istilahnya menggerakkan. Narasi-narasi yang menggerakkan. Narasi yang memanggil. Bukan hanya narasi yang menginspirasi. Narasi menginspirasi bagus. Tapi kita lebih lagi membutuhkan narasi yang menggerakkan. Nah persis pertanyaan Haikal tadi adalah untuk menggerakkan bagaimana relawan dapat reward. Gitu ya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat teman-teman, bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies waktu di Jakarta ini sangat luar biasa. Beliau itu salah satu gubernur paling fenomenal di Indonesia ya, zaman beliau menjabat. Serangan demi serangan yang diberikan oleh lawan politik tentu itu tidak mudah. Bagaimana Anies Baswedan bertahannya. Dan dulu kalau kita melihat zamannya Pak Anies itu memang politik yang sangat panas teman-teman. Kalau kita melihat saat ini ya bagaimana Pak Anies Baswedan ya, masih menjadi magnet politik teman-teman masyarakat, kemudian masih mempercayai Anies sebagai tokoh yang merupakan simbol dari gagasan perubahan tersebut. Pilpres 2024 sudah selesai, 2029 yang sedang dijelang saat ini. Suhu politik 2029 ini ya sudah mulai menghangat ya. Anies sudah deklarasikan ya Januari 2026 ini kemarin teman-teman sebagai bakal capres 2029.
Kemudian bagaimana Prabowo juga sudah dideklarasikan oleh partainya sendiri, Gerindra, kemudian PKB, Golkar, ya. Dan ini kan menunjukkan bahwa bagaimana Anies Baswedan ya mampu ya, dan satu-satunya penantang Prabowo 2029 nanti, teman. Kalau kita melihat ya, Anies Baswedan didukung oleh Partai Gerakan Rakyat yang juga adalah partai yang ia cetus sendiri, dan partai ini ya diduga dan akan meramaikan kompetisi 2029 mendatang. Kalau kita melihat bagaimana Gerakan Rakyat ini ya, terus bergerak, banyak kader-kader yang gabung, banyak kader-kader yang kemudian bersatu dengan Anies, teman-teman. Tidak mudah ya kalau kita melihat perjalanan Anies. Tapi syukurnya Anies mempunyai nama yang besar, Anies mempunyai nama yang sangat hebat ya, sehingga beliau ya saya yakin dengan mudah membuat sebuah partai. Kalau kita melihat dulu Anies itu bersama Nasdem ya, membangun ormas Nasdem, teman-teman. Dan saya yakin bahwa per hari ini Anies juga mampu ya, membangun partainya sendiri bersama dengan para relawan ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.